Halo, Christopher, Nora. Kakak Senior, seseorang sedang mencarimu. Aku sedang sibuk. Ada apa? Kita akan berbicara nanti. Grace Parker, Kamu bukan anak kecil lagi. Bisa tidak kamu lebih mengerti? Kamu sudah melakukan lebih dari 100 panggilan. Apa masalah besarnya? Clara Ingram sedang sakit. Sebagai kakak seniornya, apa salahnya menemaninya sehari? Nora. kakak senior, airnya sudah siap. Kamu bisa mandi sekarang. Sayang, jangan salah paham. Aku membelikan kucing untuk Clara dan aku hanya memandikannya. Oh benar, ada apa dengan Nora? Berikan dia obat. Dan biarkan dia tidur. Dia akan membaik besok. Clara membutuhkanku saat ini. Aku akan datang beberapa hari lagi untuk menemani kamu dan Nora. Nora, kamu mendengar semuanya kan? Dia tidak pantas kamu memanggilnya ayah. Grace, apa kamu sudah memutuskan? Profesor, aku sudah memutuskan. Proyek penelitian ini sangat rahasia. Identitasmu tidak hanya harus dihapus, tapi kamu mungkin menghabiskan seumur hidupmu tanpa bisa kembali. Kamu memiliki waktu beberapa hari untuk mengurus urusan keluargamu. Apa Anda memilih makam untuk lansia? Berapa usia mendiang? 6 tahun. Aku memilih yang ini. Putriku takut pada kegelapan. Mari memilih tempat yang banyak sinar matahari. Baik, aku akan menyiapkan kontraknya. Rumah pilihan orang kesayanganku. Terasa seperti rumah, kan? Bagaimana kabar Nora? Dia membaik setelah meminum obatnya kan? Ternyata kamu masih ingat bahwa kamu memiliki anak perempuan. Kamu menyuruh Nora bersikap baik. Kamu memberitahunya bahwa saat pekerjaanku selesai, aku akan membelikannya boneka beruang. Selama ulang tahun Nora beberapa tahun ini, kamu mengatakan hal yang sama. Benarkah? Perhatikan ingatanku ini. Oh, iya. Berikan teleponnya kepada Nora. Aku ingin berbicara dengannya sebentar. Nora sedang tidur. Dia tidak bisa menjawab sekarang. Tidur di siang bolong? Iya, sudah. Aku sedang bersama klien sekarang. Aku akan menutup teleponnya.
Aku turut berduka cita. Nora bermain bola dengan sangat baik. Di kehidupan berikutnya, dia pasti tidak akan menderita lagi. Apa kamu sudah memberitahu Christopher perihal kepergianmu tentang pekerjaan penelitian itu? Tidak perlu memberitahunya. Hanya Nora yang aku khawatirkan. Baik. Kalau begitu pulang, kemas barang-barangmu dulu. Saat kamu sudah siap, aku akan menjemputmu sendiri. Guys, aku terlambat. Nora, paman datang untuk menemuimu. Senior, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya mengkhawatirkanmu, jadi aku terbang dari luar negeri. Aku sudah mendengar semuanya. Jangan khawatir. Aku akan menemanimu mulai sekarang. Jadi pacarku, Baik. Christopher, kamu sudah pulang. terima kasih, Christopher. Tidak masalah. Sama-sama. Guys, jangan terlalu bersedih. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Aku sedikit mengantuk. Terlalu terang, jadi aku tidak mau. Kakak senior, Dadaku sakit lagi. Bisakah kamu kembali dan menggosoknya untukku? Oh, aku meminta maaf. Aku mengirimkannya ke orang yang salah. Lupakan saja, karena kamu sudah melihatnya. Aku tidak akan membatalkannya. Ada apa? Amang-amang. Nora, apa dia baik-baik saja? akhirnya kamu mengingat Nora. Nora baik-baik saja. Hanya itu yang penting. Apa dia sudah tidur? Aku akan mengeceknya. Hei, Clara. Kakak senior, tinggal di rumah baru sendirian, aku sedikit takut. Bisa kamu menemaniku menginap? Kerjaan bisa diurus besok. Sayang, jangan salah paham.
Clara datang ke sini sendirian, dan berjuang itu tidak mudah. Aku hanya menjaganya. Kamu tidak pernah sebaik itu padaku. Ngomong-ngomong, aku mau mengecek Nora dulu. Tidak usah repot-repot. Nora sudah. Nora pergi bermain ke rumah Anna. Iya. Aku akan mandi dulu. Sayang, aku mengetahui belakangan ini, aku jarang menghabiskan waktu bersamamu. Tapi Clara tidak memiliki keluarga di sini. Dia hanya memilikiku sebagai kakaknya. Grace, apa kamu berpikiran macam-macam lagi? Menyalahpahami aku dan Clara? Hubungan kami hanya sebatas kakak dan adik saja. Jangan berpikiran sempit. Di mana cincin pernikahanmu? Mungkin aku salah menaruhnya. Nanti aku akan mencarinya. Iya, aku akan mandi dulu. Tunggu aku. Halo, Profesor. Aku sudah siap. Ayo pergi. Begitu kita pergi, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Kamu benar-benar tidak ingin menginap 2 hari lagi? Tidak perlu. Mengenai Christopher Branson, nanti ada yang menghubunginya. Anna, tunggu sampai aku pergi. Baru berikan diarinya. Jangan khawatir, Grace. Christopher, aku penasaran bagaimana raut wajahmu saat melihat diari itu. Baiklah, kalau begitu. Masuk. Grace, aku sudah selesai mandi. Grace, kamu ada di dalam. Grace? Aneh, dia pergi keluar. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang tidak aktif. Grace? Grace? Maafkan aku, Grace. Lelakimu itu tampak lebih terobsesi pada tubuhku. Clara. Grace. Grace. Grace, kamu di mana? Foto-foto itu palsu. Clara hanya ingin mempermainkanmu. Grace. Grace. Grace, tunggu. Grace tidak akan meninggalkanku. Dia pasti hanya menakutiku. Nora masih di rumah Anna. Selama Nora di sini, mana mungkin Grace meninggalkanku? Halo, Anna Riley. Apa Grace bersamamu? Terima kasih sudah menjaganya.
Dalam beberapa hari lagi, aku akan datang menjemputnya. Sedang mengamuk lagi. Kali ini, mari kita melihat berapa lama kamu bertahan. Christopher, aku sangat merindukanmu. Clara, siapa yang memberikanmu izin untuk mengirimkan pesan-pesan itu kepada istriku? Christopher, maafkan aku. Grace tidak ada di sini, jadi mari menemaniku minum. Christopher, Grace benar-benar tidak ada di sini. Profesor, ini adalah Rumah keluarga Ashford di Kota Cloud. Ini juga tempat tim peneliti akan menginap. keluarga Ashford dari kota Cloud. Mereka lebih suka tidak menonjolkan diri. Ngomong-ngomong, kamu hanya perlu fokus menyelesaikan proyek penelitianmu. Itu saja. Mengenai logistik, serahkan semuanya. Serahkan saja kepadaku. William, Oh, aku lupa memberitahumu. Proyek penelitian ini sebenarnya didanai seluruhnya oleh keluarga Ashford. Dan seniormu, William Ashford, kebetulan adalah orang yang langsung mengurus hal ini. Jadi, mulai sekarang, ikuti saja arahannya. oh, iya, Grace, aku akan menyiapkan semuanya. Ayo, jangan sungkan. Sekarang, kamu bersama keluarga Ashford, anggap saja rumah sendiri. Ini, Oh. Oh, Nanak. Grace tidak bisa makan banyak. dia sangat kurus. Kenapa dia tidak makan banyak? Coba hidangan ini, rasanya enak. terima kasih, Nenek. Mungkin aku harus membantumu? Oh, kamu tidak perlu. Silakan makan, Profesor. Rasanya enak. William, bagaimana kamu mengetahuinya bahwa aku menyukai rasa ini? Itu karena aku pandai menebak. Terima kasih. Ya sudah. Selamat malam. Selamat malam.
Clara, kenapa kamu berada di sini? Christopher, bukankah kamu memintaku datang untuk minum bersamamu? Kalau begitu pergi, jangan sampai Grace mengetahuinya. Grace sangat marah hingga pindah rumah. Dia tidak akan kembali beberapa hari. Kamu berani mengatakan hal itu? Jika bukan karenamu, memangnya dia akan pergi? Kamu ingin bersenang-senang di luar, tapi tetap mempertahankan istrimu. Christopher, kamu sungguh sangat serakah. Oh, Christopher, aku hanya sangat merindukanmu, sehingga aku salah mengirimkannya. Dan Christopher, bukankah kamu menyukai sedikit sensasi? Jika masih marah, silakan menghukum aku. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Terserah kamu saja. Kenapa kamu memakai pakaian Grace? Karena kita mencari sensasi, sekalian saja melakukan semuanya. Kamu sangat menggoda. Nora. 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 Grace, Christopher bahkan membawa Clara menginap di rumah. Sampai kapan kamu akan bertahan? Menurutku, pria brengsek seperti dia seharusnya diberitahu kebenaran lebih awal, agar dia menyesalinya. Tunggu saja. Dia akan menangis nanti. Berapa lama lagi itu terjadi? Lupakan saja. Lagi pula, aku hanya berusaha mengingatkanmu. Grace, kamu sudah bangun? Nanti kita berbicara lagi. Aku mematikan teleponnya. Grace? Aku sudah bangun. Masuk. Kamu sudah bangun? Ya. Ayo pergi. Aku mengantarmu sarapan di bawah. Tunggu. Ada apa? Aku belum berganti pakaian. Sudah kubilang aku belum berganti pakaian. Oh. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Grace, merajuk itu ada batasnya. Grace, dengan pencapaian penelitian akademikmu, sayang jika tidak melanjutkan studi. Apa kamu benar-benar ingin melepaskan penelitianmu? Demi Christopher? Ana, aku tidak menyerah. Setelah aku mewujudkan mimpi Christopher dan memajukan perusahaan ini, aku akan kembali. Kenapa harus kamu yang mewujudkan mimpinya? Kenapa dia tidak bisa mewujudkan mimpimu? Karena aku mencintainya. Tidak, aku harus membawanya kembali. Christopher, masih.
Belum ada kabar tentang Grace? Katakan padaku, apa menurutmu dia tidak akan kembali? Mana mungkin itu terjadi? Grace sangat mencintaiku. Mana mungkin dia meninggalkanku begitu saja? Jika dia benar-benar sangat mencintaimu, mana mungkin dia tega melarikan diri? Jangan mengira aku tidak mengetahui apa yang kamu pikirkan. Posisi Grace di hatiku tidak akan bisa kamu gantikan. Christopher, Begitu pula, posisiku di hati Grace tidak akan tergantikan oleh siapapun. bagaimana jika Grace tidak akan pernah mau kembali? Aku akan membuang harga diriku dan sedikit membujuknya. Apa kamu tidak mempercayaiku? Paling lambat dalam seminggu, dia pasti akan kembali. Bagaimana jika dia belum kembali seminggu? Tidak ada kata bagaimana jika. Apa hanya ini alasanmu datang? Tentu saja tidak, kakak senior. Aku ingin mengatakan bahwa saat ini perusahaan sedang sibuk dengan proses tender. Karena Grace adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, ini menyulitkan para karyawan. Jabatan manajer umum sekarang kosong dan tidak ada yang mengisinya. Bisnis perusahaan. Haha, jadi kamu ingin mengambil jabatan manajer umum itu? Christopher, kumohon. Ini area kantor. Tetap bersikap profesional. Christopher, tolong ya. Jabatan manajer umum itu sangat penting. Iya, posisi itu tidak boleh kosong. Kamu bisa menggantikannya untuk sementara. Tapi setelah Grace kembali, segalanya harus kembali seperti semula. Aku mengerti, Pak Branson. Kalau begitu, aku akan mulai mempelajari alur kerjanya. Akhirnya, aku berhasil naik ke jabatan manajer umum. Sebentar lagi, aku akan menjadi istri sang CEO. Grace, sebaiknya kamu tidak usah kembali. Omong-omong, besok ada pertemuan dengan Pak Ashford. Pastikan kamu ikut denganku. Aku mengerti. Pak Branson, jika memerlukan hal lain, segera beritahukan aku. William, Profesor, kapan kamu sampai di sini? melihat ekspresimu, apa ada masalah dengan penelitian terbaru milik Grace? Data yang diberikan Grace sebenarnya sangat bagus. Jika tidak ada kesalahan selama proses simulasi saat aplikasi ini diluncurkan, ini pasti akan memicu revolusi teknologi. Lalu apa masalahnya? Aku hanya berpikir bahwa waktu Grace yang hilang terbuang sangat sia-sia. Memang benar begitu? Jadi, bantu dia. Membantunya, Christopher tidak bisa menjaganya, tapi kamu bisa. Profesor, kamu. Aku sudah cukup berumur untuk mengerti. Kamu pikir aku tidak bisa melihat rencana kecilmu itu? Katakan padaku, sejak kapan kamu jatuh cinta pada Grace? Aku. Tuan Ashford. Tuan Ashford, Presiden Pivotal Dynamics ingin menemuimu. Apa kamu mau menemuinya? Tidak. Suruh dia pergi. Baik, Tuan. Oh, tunggu. Pivotal Dynamics. Siapa presiden mereka? Christopher Branson. Christopher? Siapkan ruang rapatnya. Aku ingin menemui Tuan Branson ini.
Christopher, aku tidak menyangka Presiden Ashford Corporation akan datang langsung. Sepertinya kolaborasi ini sudah pasti berhasil. Grace selalu memiliki pandangan yang unik. Setiap kolaborasi yang dipimpinnya tidak pernah gagal, kali ini juga tidak terkecuali. Oh, benar. Kamu sudah menghafal data produk kemarin? Sudah hafal semuanya? Aku sudah menghafal semuanya. Bagus. Kolaborasi ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai mengacaukannya. Aku tahu. Tuan Branson. Hei, seandainya Grace ada di sini, dan Nora juga. Sudah lama sekali. Aku sangat merindukannya. Berhenti memikirkan mereka. Aku bisa melakukan semuanya. Sepertinya rumor itu benar. Tuan Branson memang mencintai istrinya. Dan ini adalah... Oh, Tuan Ashford, mari aku perkenalkan. Ini adalah manajer umum baru Pivotal Dynamics, Clara Ingram. Kalau begitu, aku meminta Nona Ingram untuk memberikan presentasi mengenai produk perusahaan kalian. Lakukan yang terbaik. Kali ini, proyek sistem kendali kawanan drone adalah proyek utama Pivotal Dynamics. Kami, melalui si skema perencanaan simulasi, semua datanya sudah melampaui harapan. Aku yakin setelah diluncurkan, ini akan menguasai pasar. Oh, tunggu sebentar. Jelaskan padaku langsung detail proyek kalian ini. Untuk sistem operasi kawanan yang kalian ajukan, bagaimana logika desainnya? Dalam jarak dekat, bagaimana masalah gangguan drone bisa diselesaikan? Saat menetapkan titik target, bagaimana kalian memastikan agar tidak bertabrakan? Tuan Ashford, apakah perusahaan kalian hanya punya hal dangkal saat mempresentasikan proyek? Haha, aku minta maaf. Apa yang terjadi? Langsung ke intinya. Christopher, aku menghafalnya semalaman, tapi isinya terlalu banyak. Aku lupa karena gugup. Ya ampun, bodohnya, nanti aku urus kamu. Begini Tuan Ashford. Penanggung jawab kami tadi sepertinya, dia tidak siap, jadi dia lupa. Bagaimana kalau begini? Setelah rapat berakhir, aku akan memintanya mengirimkan proposalnya kepadamu lagi. Lupa? Aku tanya hal lain. Berdasarkan video eksperimen kalian sebelumnya, detail produk ini memang melampaui harapan. Terutama, solusi kawanannya. Itu ide yang jenius. Aku penasaran, insinyur mana yang memikirkannya. Itu adalah... Aku orangnya. Aku yang membuat kendali utamanya. Benarkah begitu? Benar sekali. Drone ini, skema kontrol produksi massalnya, dia memahaminya, Clara Ingram sudah menyelesaikannya. Tapi belakangan ini, beban kerjanya terlalu berat, sehingga data produk terkait, dia tidak bisa mengingatnya. Parameter eksperimennya sendiri, dia tidak bisa mengingatnya sendiri. Christopher, HMPH, kamu berani sekali mengatakan itu. Sepertinya pria brengsek sepertimu memang tidak sebanding dengan Grace. Kalau begitu Nona Ingram benar-benar merasa kesulitan. Tuan Ashford, bagaimana pendapatmu tentang kolaborasi kita? Meskipun aku tertarik pada proyekmu, tapi aku ingin mendengar tentang proses desainnya dan detail lainnya. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin orisinalitasmu dan peningkatan teknis ke depannya. Mari kita cukupkan hari ini. Oh, omong-omong. Dan nona muda ini
Nona Ingram, lain kali ke perusahaan Ashford, aku harap kamu beristirahat dulu. Tuan Branson, kamu juga sudah bekerja keras. Clara, apa yang sudah kamu janjikan kepadaku? Christopher, kamu tidak bisa menyalahkanku soal ini. Programnya tadi memang terlalu rumit. Aku tidak mau mendengarnya. Sepertinya aku harus pergi dan menenangkan Grace. William, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Hah? Memberitahu apa? Gadis bernama Parker itu, nona muda itu. Grace, ada apa dengannya? Ada apa? Kamu menangani semuanya tentang dia secara pribadi dan mengatur segalanya untuknya. Selama bertahun-tahun ini, aku mengenalkanmu pada banyak sosialita dari keluarga terpandang, tapi aku tidak pernah melihatmu begitu peduli pada wanita manapun. Katakan sekarang, apakah kamu memiliki perasaan pada Nona Parker? Oh, hentikan. Keturunan keluarga Ashford sangat sedikit. Di generasimu, kamu satu-satunya pewaris laki-laki. Jika aku tidak mengandalkanmu, haruskah aku mengandalkan saudara perempuanmu? Hela napas. Nenek. Cucu yang gagal. Tidak ada penerus keturunan. Kamu akan membuatku mati kesal. Nenek, jangan mengkhawatirkan hal ini. Jika aku tidak khawatir, calon cucu menantuku akan menghilang. Pergi sekarang. Saat kamu memiliki waktu, mengobrol dengan gadis itu, dekati dia sedikit. Bagaimanapun, aku rasa gadis itu cukup baik. Pergi. Iya. William, kapan kamu sampai di sini? Kamu sedang melihat apa? Tentu saja aku menemuimu. Dan penelitianmu. Aku sudah menyelesaikan cetak biru baru. Kita bisa membuat modelnya kapan saja untuk menguji kontrol risiko. Mengenai rencana kontrol kawanan versi 2.0, aku punya konsep dasar untuk pemrogramannya. Namun kembali lagi, menerapkannya ke dalam kode masih membutuhkan banyak waktu. William.
Apa kamu tadi tertidur di atas meja? Ada yang menempel di rambutmu. Penelitian itu penting, tapi kamu harus menjaga kesehatan. Kamu mengerti? Iya. Grace, kamu di mana? Pria brengsek itu mencarimu lagi. Lakukan saja yang kita bicarakan. Anna. Grace itu istriku. Jika kamu tidak membukanya, buka pintunya. Buka sekarang. Anna, aku akan memanggil polisi. Buka pintunya sekarang. Kamu sangat menyebalkan. Aku sudah memberitahumu. Grace tidak ada di tempatku. Aku akan melihatnya sendiri. Grace? Sudah aku katakan padamu, Grace tidak ada di sini. Meskipun kamu mencarinya, kamu tidak akan menemukannya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bukankah kamu memberitahuku kalau dia dan Nora di sini? Anna, katakan padaku. Di mana Grace sekarang? Aku tidak mengetahuinya. Tadi dia ada di sini? Iya. Apa maksudmu? Apa kamu sedang mempermainkanku? Segera katakan padaku. Di mana tepatnya Grace berada? Dia... Oh, aku mengingatnya sekarang. Grace mengatakan dia ada di tempat yang takkan pernah kamu temukan. Ya sudah. Sampaikan ini kepadanya. Jika dia tidak segera kembali, aku akan sangat marah. Christopher, apa kamu tidak memiliki malu? Kamu itu bajingan yang mengkhianatinya lebih dulu. Kamu menyakiti Grace, bukan cuma sekali 2 kali. Entah dari mana keberanianmu untuk mengatakan hal seperti itu. Lupakan Grace, wanita manapun pasti akan menjauhimu. Jangan berbicara sembarangan. Aku dan Clara tidak bersalah. Selain itu, besok hari ulang tahun Nora. Kami sudah sepakat merayakannya bersama Nora. Ulang tahun? Untuk Nora? Baik, kamu memang seorang ayah yang baik. Jika sudah selesai pergi dari sini, aku wanita muda yang sedang melajang, aku tidak menampung pengangguran di rumahku. Kamu belum memberitahuku, di mana Grace? Grace mengatakan dia mengikuti proyek rahasia. Dia tidak bisa memberitahukan detailnya, jadi lupakan saja hal itu. Proyek rahasia nasional? Apa kamu tidak pernah merasa lelah? Hei, aku. Hei kamu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada. William, aku butuh kamu menyetir untuk mengantarku menemui mentorku. Tentu saja. Kakak Senior, bukankah tempat ini sebuah lembaga penelitian nasional? Grace, mana mungkin dia di sini? Ayo pergi. Grace adalah seorang peneliti sungguhan. Dia bukan amatir, tidak sepertimu yang ingin menempel. Dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya demi karya akademiknya. Apa yang kamu ketahui? Hai. Bagi wanita yang tidak bisa menjaga prianya, apa gunanya penelitian itu? Christopher. Meski Grace pergi, bukankah dia meninggalkan semua hasil penelitiannya? Keahlian profesionalku mungkin agak kurang, tapi bukankah kamu menyukai fakta bahwa aku lebih penurut darinya? Berhenti mencari? Ya? Christopher. William, ada apa? Bukan apa-apa. Aku baru melihat orang brengsek. Orang brengsek? Mari kita kembali. William, sahabatku ingin bertemu. Boleh aku pergi?
Secara teknis, kamu tidak boleh. Namun karena proyek ini masih tahap awal, dan kamu tidak membawa data penting, aku mengizinkannya. Terima kasih, William. Christopher, mengenai Grace, dia bisa menghilang kapan saja. Kenapa tepatnya saat perusahaan sangat membutuhkannya, dia malah menghilang? Oh, mungkin Grace memilih momen kritis ini untuk menghilang demi keuntungan, hanya demi memaksa permintaan maaf. Kamu tidak boleh membiarkannya. Sejak kapan kamu berhak mengaturku dalam menangani urusanku? Christopher, aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku memberitahumu terakhir kali. Grace, pasti akan kembali. Christopher, aku akan memastikan Grace tidak pernah kembali. Grace. Tuan, tunjukkan kartu identitas kamu. Tuan, kalau kamu terus begini, aku harus memanggil keamanan. Aku suaminya Grace. Aku kesini untuk menemuinya. Kamu suaminya, kepala insinyur Parker? Kepala insinyur Parker? Iya. Itu tidak mungkin. Setiap kali kepala insinyur Parker menyerahkan hasil penelitiannya, ada seorang pria bersamanya. Dia tinggi dan tampan. Dan itu pastinya bukan kamu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ada pria bersamanya? Itu tidak mungkin. Kamu pasti salah melihatnya. Aku mengerti. Ini pasti Grace. Dia sengaja menyuruhmu mengatakan ini, bukan? Grace. Di mana kamu? Keluar. Grace, keluar. Grace, keluar. Grace, keamanan. Grace, cepat keluar. Christopher, hei kamu. Apa kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Aku harus menemukan Grace. Hei, Anna. Aku ingin meminta maaf pada Grace. Apa? Dia sedang berada di kafe. Baik. Kirimkan lokasinya padaku. Aku akan segera ke sana. Christopher. Grace. Anna, terima kasih atas segalanya belakangan ini. Bukan apa-apa. Aku sangat senang melihat pria itu. Kebingungan. Grace, apa aku salah berbicara? Seharusnya aku tidak menyebutnya. Kamu tidak apa-apa. Sudah kamu berikan alamatnya? Sudah aku kirimkan kepadanya. Dia akan segera sampai. Berikan saja buku harian itu. Anna, di mana Grace? Bukankah katamu dia baru saja di sini? Dia baru saja pergi. Baru saja pergi? Tidak, aku harus mencarinya. Jangan membuang waktumu. Grace memintaku memberikan ini kepadamu. Apa ini? Kalian sudah keterlaluan. Membuat candaan seperti itu tentang anak, apa tujuannya? Di mana Grace? Panggil dia ke sini. Aku ingin mendengar kebenaran darinya. Jadi setelah sekian lama, kamu masih tidak mengetahui apapun. Apa yang harus aku ketahui? Aku tidak mau membuang tenaga menjelaskan.
Jangan melihatnya dulu. Ada apa lagi sekarang? Aku sudah mengirimkan alamatnya. Grace berpesan padaku sebelum pergi, agar kamu ke alamat ini besok. Baru setelah itu kamu melihatnya. Setelah itu, kamu akan mengetahui segalanya. Menyebalkan sekali. Kedepannya, masalah orang dewasa tidak seharusnya melibatkan candaan tentang anak. Kalian sudah melewati batas. Grace, aku sudah memberikan barangnya. Pria itu benar-benar tidak merasa menyesal. Dia sudah tidak tertolong. Christopher, aku harap ulang tahun Nora bisa memberikanmu kejutan. Christopher, kamu sudah menemukan Grace. Tentu saja. Grace dan aku punya kesepakatan. Besok, kita akan merayakan ulang tahun Nora bersama. Apa? Kemas barang-barangmu dan segera pindah. Grace akan segera kembali. Jangan biarkan dia melihatmu. Iya. Christopher. Wanita sialan itu. Dia tidak mau pergi. Halo, Tuan Ashford. Ini aku, Christopher. Besok, aku ingin membahas kerjasama lain denganmu. Jangan khawatir. Kali ini, aku akan memberimu laporan lengkap. Christopher, Grace sudah kembali. Lalu bagaimana jabatanku sebagai manajer umum? Apa? Enggan melepaskannya? Aku baru menjabat beberapa hari. Aku belum merasa puas. Kalau begitu, ayo. Benar-benar menikmatinya. Kerjasama dimulai kembali. Christopher, kamu terlalu naif. Joel. Tuan Ashford. Mengenai proyek kerjasama dengan Pivotal Dynamics. Balakan saja secara langsung. Betul? Tapi di pasar saat ini, solusi produk yang terbaik disediakan oleh Pivotal Dynamics. Jika kita membatalkannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan Ashford. Tanpa Grace, Pivotal Dynamics miliknya. Tidak ada apa-apanya. Jika pria itu bertanya, katakan saja padanya secara langsung. Perusahaan Ashford merasa sangat kecewa dengan kepala insinyurnya. Kami merasa dengan kemampuannya, mustahil dia bisa membuat desain jenius seperti itu. Untuk mencegah potensi sengketa paten di masa depan, kami memutuskan untuk membatalkannya. Iya. Christopher, aku akan membuatmu membayar harganya sedikit dulu. William, aku ingin merayakan ulang tahun Nora besok. Aku meminta izin untuk pergi. Ditolak. Berdasarkan aturan kerahasiaan, personel utama proyek tidak boleh pergi sendirian. Penanggung jawab harus mendampingimu sepanjang waktu. Lalu siapa penanggung jawabnya? Jadi, bisakah kamu menemaniku terus? Permintaanmu, aku setujui. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Hari ini aku akan mewujudkan keinginan terakhirmu. Aku akan membuat ayah yang tidak bertanggung jawab itu datang menemuimu sendiri. Nora adalah anak yang baik. Aku yakin, di dunia sana, dia akan baik-baik saja.
Sialan. Kenapa kamu belum pergi juga? Bukankah aku menyuruhmu untuk pulang? Tapi kamu sendiri yang mengatakan kalau ingin menikmatinya sebentar lagi. Kamu terserah. Bereskan barangmu dan segera pergi. Aku akan menemui Nora. Cepat bersihkan semuanya. Aku tidak mendengarnya. Aku mengerti. Berengsek. Grace, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Bisakah kamu memaafkanku? Bukan begitu. Nora, ayah datang untuk merayakan ulang tahunmu. Bicara pada ibu dan katakan agar dia tidak marah. Itu juga tidak benar. Pokoknya karena ada Nora di sini, Grace tidak akan mempersulitku. Karena aku adalah ayahnya. Sepertinya dia tidak akan datang. Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu mulai sekarang. Terima kasih, Senior. Hanya sebatas senior? William. Terima kasih. Aku baru saja mengingat ada data yang harus diproses. Mari kita kembali. Iya. Pemakaman itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin di sini? Apa yang sedang Anna rencanakan? Pria yang tadi itu, dia terlihat seperti Christopher. Abaikan saja dia. Aku sudah memberinya banyak sekali kesempatan. Dia tidak tahu cara menghargainya. Dan mulai sekarang, Dia adalah dirinya, dan aku adalah diriku. Selain menjadi ayah Nora, aku tidak berurusan lagi dengannya. Halo, Anna. Kamu tidak akan pernah berhenti, kan? Hari ini hari ulang tahun Nora. Di siang bolong begini, kamu menyuruhku ke pemakaman. Apa kamu sudah gila? Itu benar. Ulang tahunnya di pemakaman. Jika kamu mengira aku berbohong, kembali dan lihat sendiri. Aku sedang sibuk. Jangan ganggu jika tidak ada hal penting. Pak, apa kamu melihat wanita setinggi ini yang sangat cantik dengan anak kecil seukuran ini? Tidak ada. Tidak ada anak-anak di sini hari ini. Lalu, siapa saja yang datang hari ini? Ada sepasang kekasih. Tapi mereka sepertinya datang untuk melayat seorang anak. Melayat? Oh, benar. Aku baru ingat sekarang. Kisah anak malang itu sangat tragis. Dari memilih lahan sampai pemakaman ayahnya. Tidak pernah muncul. Dari awal sampai akhir. Semua dilakukan ibunya. Mengurusnya sendirian. Sungguh sangat tragis. Lalu, apa kamu mengetahui nama anak ini? Biar aku melihatnya. Nora Branson. Apa? Namanya adalah Nora Branson. Apa kamu mengenalnya? Dia adalah putriku. Putrimu? Aku memiliki fotonya. Aku akan mengirimkannya kepadamu. Yang ini. Tidak begitu mirip. Dia lebih tua darinya. Tidak. Perhatikan baik-baik. Mereka terlihat sangat mirip. Ini fotonya 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu? Tidak mungkin. Kamu benar-benar ayahnya. Untuk anak sekecil ini, kamu tidak memotretnya selama 3 tahun. Baik. Perhatikan dia. Dia memang sedikit mirip kamu. Di sebelah sana, bagian barat, baris 9. Terima kasih.
Grace. Grace. Tidak mungkin. Kamu pasti membohongiku. Tidak mungkin. Kalian pasti membohongiku. Grace, keluar sekarang. Di mana Nora? Apa kamu lelah? Nora. Nora, apa kamu lebih menyukai ayah atau lebih menyukai ibu? Nora, kemari. Aku akan mengajakmu main kuda-kudaan. Aku memilih ayah. Aku mau main kuda-kudaan. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan, sebentar lagi dimulai. Ayo pergi. Grace, keluar sekarang. Bagaimana bisa kamu menjadikan Nora bahan bercanda seperti ini? Keluar sekarang. Keluar dari sini. Hati-hati. Grace, kali ini kamu akan merasakannya. Grace, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini semua salah aku. Aku tidak melihat mobil itu datang. Aku akan menemanimu mulai sekarang. Ponsel kamu. Ini hanya sesuatu yang dia berikan. Lebih baik jika ponselnya rusak. Tidak apa-apa. Ganti yang lama dengan yang baru. Ayo kita membelikan ponsel baru. Christopher, aku benar-benar melihat Grace. Apa? Di mana dia? Grace. William. Bagus, bagus. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba keluarga Ashford membatalkan kerja sama kita. Ternyata itu kamu, William. Bercanda denganku tentang kematian Nora. Clara, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kirimkan alamat mereka kepadaku. Dia berani mengkhianatiku. Aku akan memastikannya pergi tanpa apa-apa. Tentu, Christopher. Aku sudah mengirimkan lokasinya. Aku memiliki lebih banyak foto lagi. Dan kamu menuduhku berselingkuh. Sepertinya kamu adalah orang yang sebenarnya kotor. Aku mau membeli ponsel terbaru kalian. Oh, aku minta maaf. Model terbaru sudah habis terjual. Kamu harus menunggu kiriman berikutnya. Habis terjual? Panggil bosmu. Memberitahunya bahwa aku yang menginginkannya. Dan kamu adalah? William Ashford dari Ashford Corporation. Kamu Tuan Ashford? Oke. Aku akan segera memanggil bosku. Grace, coba lihat bagaimana menurutmu ponsel ini. Ponsel ini bagus. Tapi memakai ponsel canggih untuk riset, tidak perlu. Posisimu sekarang sangat spesial. Kamu harus memiliki yang terbaik.
Ini juga akan menjamin keamanan proyek kita. Coba ambil beberapa foto. Drone kita akan menjalani banyak pengujian nanti. Fitur ini akan sangat sering digunakan. Warna, tekstur, dan detailnya, semuanya terlihat sangat indah. Itu karena Nyonya sangat cantik. Fotografimu juga luar biasa, Tuan Ashford. Aku, Pintar berbicara. Tuan Ashford, Nyonya Ashford, semuanya sudah ada di sini. Tuan Ashford, Nyonya Ashford. Grace. Jadi, dia adalah alasan kamu melarikan diri dari rumah. kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Kamu membuat lelucon kasar tentang Nora. Lalu kamu berani menceramahiku? Katakan padaku, Nora. Di mana dia? Di mana Nora? Bukankah kamu sudah mengetahuinya? Apa maksudmu? Jangan katakan orang di makam itu. Bukan kamu. Tidak. Itu tidak mungkin. Grace, kamu pasti ingin bersama pria ini. Jadi kamu membohongiku. Kenapa aku harus membohongimu? Nora adalah putriku. Kamu pikir aku sepertimu? Bermain gila seharian. Sama sepertimu, mengabaikan putrimu sendiri. Sama sepertimu, bersama seorang selingkuhan. Sudah kukatakan diam. Memukul seorang wanita, pria macam apa kamu? William, dia istriku. Aku sedang memberinya pelajaran. Apa urusanmu? Kamu selingkuhan istriku. Makanya kamu membelanya. Apa? Istriku. Apakah dia hebat? Kamu menggoda istriku dan berani memukulku? Kamu... Christopher. Aku tidak pernah melihat orang tidak tahu malu sepertimu. Biar aku memberitahumu. Jangan pernah menyebut Nora lagi, karena kamu tidak pantas untuknya. Aku tidak pantas. Aku hanya pergi selama beberapa hari. Aku hanya tidak mendampingi mereka. Apa kesalahan yang aku perbuat? Cukup, Christopher. Kamu benar-benar tidak pantas untuknya. Saat Nora sedang sakit, apa yang kamu lakukan? Aku sedang... Kamu berada di rumah selingkuhan itu, mengatakan kalau kamu sibuk. Nora sudah tiada. Aku meneleponmu lebih dari 100 kali. Apa? Lebih dari 100 panggilan? Grace, kamu bukan anak kecil lagi. Bisakah kamu lebih memaafkan? Meneleponku lebih dari 100 kali. Apa masalah besarnya? Apakah kamu mengatakan bahwa Nora saat itu... Aku menandatangani surat kematiannya. Aku sendiri yang memilihkan makamnya. Aku membawanya ke rumah duka. Aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku melihat dia dikremasi. Di mana kamu saat itu? Tidak, itu tidak benar. Saat Nora sedang sekarat, dia terus memanggil namamu. Dia mengira di saat-saat terakhirnya, ayah akhirnya mau menemuinya untuk terakhir kalinya. Tapi itu sangat konyol. Ulang tahun dan 7 harian, kematiannya ternyata jatuh di hari yang sama. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan menemuimu lagi. Ini tidak benar. Grace, apa kamu membohongiku? Katakan padaku, apa kamu sedang membohongiku? Grace, dengarkan aku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Grace, Christopher,
Christopher, posisi resmi manajer umum itu seharusnya menjadi milikku sekarang, kan? Christopher, jangan terus bersedih. Grace sudah tua dan tidak berguna. Jika dia tidak menginginkanmu, kamu masih memiliki aku. Bayinya sudah tiada. Ikhlaskan saja. Aku bisa melahirkan anak lagi untukmu. Kita bisa memiliki beberapa lagi. Kita bisa memiliki banyak anak. Berhenti menggangguku. Christopher, apa maksud perkataanmu itu? Aku berniat baik untuk menghiburmu, tapi begini caramu memperlakukanku? Sebenarnya, alasan aku terpuruk saat ini, semuanya adalah karena perbuatanmu. Jika bukan karenamu, Grace tidak akan pernah meninggalkanku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan dilarang menemui Nora. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Jangan melihat dulu. Ada apa sekarang? Grace berpesan kepadaku sebelum pergi agar kamu mendatangi alamat ini besok, lalu melihatnya. Kamu akan mengerti semuanya nanti. Hari ini adalah hari perkiraan lahir bayinya. Christopher dan aku memilihkan nama yang indah untuknya. Nora Branson. Aku berharap Nora bisa tumbuh besar dengan selamat. Dia menendangku. Dia menendang. Hari ini ulang tahun pertama Nora. Pada hari ini, dia mengucapkan kata pertama dalam hidupnya, ayah. Ayah. Apa kamu mendengarnya? Dia baru saja memanggilku ayah. Dia memanggilku ayah. Dia memanggilku ayah. Aku tidak mengerti ada apa dengan Christopher. Dia selalu terlihat tidak fokus belakangan ini. Perhatiannya kepada Nora dan kesabarannya pun mulai berkurang. Mengenai gambar yang dibuat Nora, dia bahkan tidak mau melihatnya. Ayah, lihat gambarku. Apa ini cantik? Aku merasa kurang enak badan. Christopher, bisakah kamu datang merawatku? Aku sedang sibuk. Kita berbicara nanti. Nora, aku meminta maaf. Nona, kamu sudah kembali. Jangan berisik. Di mana nenek? Nyonya ada di ruang tamu. Nenek. Dasar gadis nakal. Kamu menakutiku setengah mati. Kamu tidak memberitahuku akan datang. Kamu merindukanku, kan? Kenapa aku tidak melihat kakak?
Di mana dia? Kakakmu belakangan ini. Nenek, kami sudah kembali. Bagus, bagus. Nenek pilih kasih? Nenek, William, lihat ini. Siapa itu? Kakak. Aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu terlihat sangat tua? sudah cukup? Berhenti bermain-main. Dan siapa ini? Ini adalah adik perempuanku, Isla Ashford. Adik, Jadi, dia kakak iparku? sebenarnya aku hanya... Kakak ipar. Akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu tidak muncul, aku akan mengira kakakku menyukai laki-laki. Isla, Jadi, Grace hanya menginap bersama kita selama beberapa hari, dan dia tidak berhubungan denganmu? Sayang sekali. Tapi, Grace, aku mendukungmu untuk mendapatkannya. Aku memberitahumu sebuah rahasia. Kakakku adalah pria hebat. Dia pernah ditolak sebelumnya, jadi sekarang dia menjauhi wanita. Ditolak? Isla, berhenti membicarakan omong kosong. Tapi tidak apa-apa. Itu sudah berlalu. Setelah bertahun-tahun ini, selain aku, kamu adalah wanita pertama yang diizinkan mendekati kakakku. Jadi, cepat kejar dia. Aku. Dan kamu juga, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus memikirkan keluarga Ashford dan segera memiliki anak. Sepertinya kamu punya banyak waktu, sampai bisa mengkhawatirkanku. Begini saja. Mulai besok, kamu akan magang di perusahaanku. Kamu memulainya sebagai seorang asisten. Nenek, lihat dia. Kakakmu benar. Sifat pemarahmu itu, kamu harus mengendalikannya. Iya. Tentang adikku, dia memang selalu begini, selalu membuat keributan. Jangan masukkan ke hati. Tidak apa-apa. Aku merasa dia hebat. Oh iya, proyek penelitian kita memasuki tahap berikutnya. Sesuai protokol kerahasiaan, uji terowongan anginnya, serta validasi fisiknya. Tidak bisa dilakukan di Riverside. Kita harus ke pangkalan Northwest. Kamu, Sebenarnya, awalnya aku menyetujui mengambil proyek ini. Karena aku sangat muak dengan Christopher. Tapi karena sekarang, Nora ada di sini, aku agak enggan untuk pergi. jadi kenapa? Jadi di sini kamu berada. William, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Aku tidak melihat apapun. Aku minta maaf. Yvonne Harris. Kapan kamu akan membayar utangmu? Vera, uang apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengingat hal itu. Kamu mencoba menipuku, kan? Buka matamu dan lihat baik-baik apa ini tanda tanganmu. Uang yang kamu pinjam minggu lalu dan kamu sudah melupakannya? Oh, ternyata ini benar. Lihat ingatanku ini. Aku pasti terlalu sibuk. Aku akan membayar, janji. Aku akan membayarmu sekarang juga. Tidak punya uang? Vera, aku terburu-buru dan lupa. Jangan khawatir. Segera setelah sampai di rumah, aku pasti akan mengirimkannya. Kamu mencoba untuk kabur lagi? Aku mencarimu selama berhari-hari. Kamu tidak menjawab teleponku ataupun membukakan pintu. Jika aku tidak, menunggu di gerbang setiap hari. Apa kamu akan bersembunyi selamanya? Apa yang kamu bicarakan?
Menantuku adalah CEO dari perusahaan terbuka. Uang sekecil itu, dia bisa membayarnya dengan mudah. Segera bayar utangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bermain kasar. Hentikan. Ada apa ini? Penagih utang. Aku akan meminta seseorang mengirim uangnya segera kepadamu. Pergi dari sini. Menantuku sayang, terima kasih sudah datang hari ini. Ibu, bukankah ibu sudah berjanji pada Grace tidak akan berjudi lagi? Tanganku hanya sedang gatal, jadi aku bermain sedikit karena bosan. Kenapa kamu datang sendirian? Di mana Grace? Begini, aku dan dia sedang ada sedikit perselisihan. Kalian sedang bertengkar. Tapi aku sudah mengetahui kesalahanku di mana. Jadi aku ingin meminta ibu berbicara dengannya agar dia mau kembali. Iya, menantuku sayang, hanya saja. Tidak apa-apa ibu, katakan saja apa yang ibu butuhkan. Berjudi akhir-akhir ini membuatku sedikit kekurangan uang tunai. Jika uang bisa menyelesaikan masalah, itu bukan masalah sama sekali. Ada 300.000 di kartu ini. Ambil saja ini. Saat Grace kembali nanti, aku akan memberimu 1 juta lagi. Beritahukan aku di mana dia berada. Anak nakal itu, aku akan segera menyeretnya kembali. Kamu di sini rupanya. Ikut aku sekarang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Siapa aku? Tanyakan padanya siapa aku. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Jika aku tidak datang, sisa hidupmu akan hancur. Apa? Christopher menceritakan semuanya kepadaku. Jangan bersikap keras kepala. Pasangan biasa bertengkar dan berbaikan. Dengarkan aku, kembali dan selesaikan masalah dengan Christopher. Christopher yang mengirim ibu? Ibu, aku tidak mau kembali. Ibu tidak mengerti. Mengerti apa? Urusan tentang pria itu. Dia CEO perusahaan publik. Kehidupan sosialnya menuntutnya untuk bersandiwara. Sebagai wanita, kita harus banyak bersabar. Memang begitu kenyataannya. Ibu, kenapa ibu berbicara begitu? Christopher sudah melakukan itu dan ibu menyuruhku bersabar? Kamu ini? Kenapa keras kepala sekali? Apa yang dilakukan Christopher padamu? Dia tidak memukulmu dan tidak membentakmu. Dia bekerja keras membangun perusahaan demi kenyamanan hidupmu. Tidak mungkin. Kamu harus pulang hari ini. Temui Christopher. Aku tidak mau pergi. Kamu pergi, mau atau tidak? Lepaskan aku. Pria itu benar-benar pria brengsek. Brengsek apa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Itu hanya jaringan bisnis. Semua itu hanya sandiwara. Jika Christopher tidak keluar seharian, bekerja keras untuk keluarga ini, kamu tidak akan tinggal di apartemen mewah atau berbelanja di mall seharian. Ibu bilang aku punya hidup ini. Semua karena Christopher. Memangnya bagaimana lagi? Jika bukan karena Grace yang bekerja keras mengembangkan produk, apa yang Christopher miliki untuk dipresentasikan di rapat itu? Lupakan saja Grace. Kamu tidak bisa berdebat dengannya. Hanya membuang-buang waktu saja. Christopher melakukan ini demi perusahaan dan demi keluarga ini. Ikut pulang saja denganku. Aku akan menemui Christopher sekarang. Tidak perlu, Ibu. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Jika kamu tidak pulang, bagaimana dengan Nora? Dia hanya anak kecil. Kamu mau dia tumbuh tanpa ayah atau tanpa ibu? Meski Christopher sepenuhnya bersalah, demi kepentingan anak itu, kamu harus memikirkannya matang-matang. Sepertinya Christopher Branson belum memberitahumu apapun. Apalagi memangnya? Saat dia datang menemuimu, apakah Nora ada? Tidak. Lihat sekelilingku. Apa Nora ada di sini? Apa maksudmu? Di mana Nora? Kemana dia pergi? Nora sudah meninggal. Apa? Nora sudah tiada. Dan sebelum dia meninggal, keinginan terakhirnya adalah menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. Sayangnya, di mata ayahnya,
Adik juniornya jauh lebih penting daripada putrinya sendiri. Ya, pantas saja. Christopher datang merangkak memohon kepadaku. Jadi begitu ceritanya. Tapi kalau sudah mati, ya mati. Aku butuh dia menafkahiku nanti. Grace, aku tidak mengetahui soal ini. Jangan menyalahkanku. Jadi, apa rencanamu? Aku akan menceraikannya. Bercerai? Grace, dengarkan aku. Wanita yang bercerai tidak akan berharga lagi. Kamu sudah punya anak. Siapa yang akan menginginkanmu? Jika ada yang tidak menginginkannya, dia itu buta. Sebenarnya, Grace memang sangat luar biasa. Diam kamu. Apa aku sedang berbicara padamu? Kamu... Ini tidak akan mereda. Aku harus berbicara dengan ibuku sendirian. Iya. Ibu, jangan mencoba membujukku lagi. Aku sudah memutuskannya. Sekarang setelah Nora tiada, aku tidak memiliki perasaan tersisa untuk Christopher. Guys, Nora mungkin sudah tiada, tapi kalian berdua masih muda. Kalian bisa memiliki anak lagi. Aku percaya Christopher benar-benar menyesal kali ini. Dia ingin memperbaiki semuanya. Ibu? Bagaimana ibu bisa mengatakannya? Christopher melakukan kesalahan, jadi kenapa aku yang menderita? Aku memberitahu ibu, masalah ini sudah tidak bisa dibicarakan. Christopher, keluar ke sini. Keluar sekarang juga. Jika kamu tidak keluar, istrimu akan pergi. Grace, jangan pergi. Dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Di antara kita, tidak ada lagi penjelasan. Lepaskan aku. Grace, dengarkan aku. Aku tahu aku mengacaukannya. Tapi, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku pasti akan menemanimu. Aku memohon padamu. Grace, bukankah kamu menyukai anak-anak? Kita masih muda. Kita bisa punya bayi lagi. Jika satu tidak cukup, kita bisa punya sebanyak mau. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Atau kita punya keduanya saja? Aku hanya menginginkan Nora. Kalau begitu, ayo memiliki anak perempuan lagi. Dan menamainya Nora juga. Apa kamu menyadari ucapanmu itu? Ayo kita bercerai. Semuanya, aku tidak akan membawa apapun. Uang, mobil, rumah, paten, dan saham perusahaan. Semua yang terpikirkan atau tidak, aku tidak akan mengambilnya. Tidak, jangan lakukan ini. Aku hanya menginginkanmu. Dan posisi Nyonya Branson ini, aku akan melepaskannya juga. Grace, dengarkan aku. Sejak awal, satu-satunya orang yang aku cintai hanya kamu. Nyonya, keluarga Branson, hanya kamu. Lalu bagaimana dengan Clara Ingram? Jika hanya aku yang kamu cintai, siapa Clara Ingram bagimu? Dia hanya sekretarisku. Sepertinya. Dia lebih dari sekadar sekretaris. Grace, kamu terus-menerus mengatakan ini semua salahku. Apa kamu tidak merasa memiliki masalah sendiri? Baik, aku memang menemui wanita lain. Tapi bagaimana denganmu? Dan William itu, dia mengira dia siapa? Kamu tidak berhak membicarakan William. Aku menyinggung perasaanmu kan? Aku tidak berhak. Kenapa aku tidak berhak? Kamu mengatakan aku kotor, mengatakan aku tidak bersih. Tapi kamu, apa kamu lebih baik? Kamu melarikan diri dari rumah, dan kemudian kamu bersama bajingan itu berhubungan dengannya. Jika seseorang tidak memotretnya, aku tidak akan mengetahuinya. Kamu? Jangan mencoba untuk berpura-pura di sini, menggunakan kematian Nora untuk menyalahkanku. Apa yang kamu lakukan? Aku bertanya kepadamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku bersedia memberikan uangnya. Aku juga bersedia memberikan rumahnya. Kamu menginginkan perusahaannya atau sahamnya? Aku bersedia memberikan semuanya. Bagaimana jika aku ingin pergi? Dia mengatakan ingin pergi. Apa kamu tuli? William, dia orangnya. Dia menjijikkan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Dia bilang dia akan pergi. Apa kamu tidak mengerti? Christopher, biar aku memberitahumu. Jika kamu masih menginginkan pivotal dynamics milikmu bertahan, kamu harus memikirkannya baik-baik. Tentang situasimu saat ini.
Apa kamu mengancamku? Ini bukan ancaman. Ini adalah pemberitahuan. Lagi pula, tanpa Grace, Pivotal Dynamics milikmu bukan apa-apa. Kamu. Joel, bantu Nona Parker menyusun kesepakatan perceraian. Semakin cepat, semakin baik. Juga, mengenai persyaratannya, kita bisa memberikan kelonggaran. Nona Parker akan pergi tanpa membawa apa-apa. Lagi pula, keluarga Ashford mampu membiayainya. William, jangan bertindak terlalu jauh. Grace Parker, dia adalah istriku sekarang. Aku memberimu kesempatan sebelumnya. Apa maksudmu? Karena kamu tidak bisa menjaganya, jangan menyalahkan orang lain karena melakukannya untukmu. Kamu? Sungguh keterlaluan. Jika kamu menjaga Grace dengan lebih baik, kakakku tidak akan memiliki kesempatan itu. Kapan kamu pernah memberikan dia kesempatan? Tuan Ashford, ini adalah surat perceraian Nona Parker. Tolong periksa ini. Tuan Branson, tolong periksa dokumennya. Grace, apa kamu harus bertindak sejauh ini? Keputusanku. Keputusanku. Baik, aku akan menandatanganinya. Apa kamu benar-benar akan menandatanganinya? Apa yang harus kulakukan jika kamu menandatanganinya? Christopher. Tuan Ashford, kesepakatannya sudah sesuai. Setelah Nona Parker menandatanganinya, perjanjian ini akan resmi berlaku. Saat itu, meskipun Tuan Branson membatalkannya, kita bisa menegakkannya secara hukum. Dia tidak akan membatalkannya. William. Momen ini, sebenarnya sudah lama aku menantinya. Tidak mungkin. Mungkinkah orang yang kakakku naksir itu? Hari itu, aku membawa bunga dan menunggu lama di jalan itu. Karena aku mengetahui bahwa setiap jam segitu, kamu akan pergi ke warung langganan itu untuk memakan semangkuk mie babi suwir. Aku mengira bahwa sejak hari itu, kamu tidak akan kesepian lagi. Ternyata, aku hanya benar setengahnya. Kamu memang tidak sendirian lagi, tapi orang di sisimu, bukan aku. Mungkinkah itu terjadi hari itu? Jadi pacarku... Iya. Aku terluka. Aku hancur. Aku berputus asa. Aku menyesalinya. Kenapa aku tidak bisa menjadi lebih berani? Kenapa aku tidak lebih cepat? Aku bahkan pernah terpikir untuk mencoba sebuah hubungan baru demi mengisi kekosongan. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Senior. Tapi untungnya, dia tidak pantas memilikimu. Grace, biarkan aku menjagamu mulai sekarang. Grace, setujui saja menjadi kakak iparku. Kamu tidak tega melihat kakakku melajang seumur hidupnya, kan? Grace. Kakak. Grace. Iya.
Cium. Christopher, kali ini kita akhirnya resmi bersatu. Setelah kita menikah nanti, kita akan pergi kemana untuk berbulan madu? Tentu saja mengunjungi tempat yang sangat indah. Tempat yang indah? Di mana tempat itu? Christopher, segera beritahukan padaku. Ya. Aku akan memberitahumu sekarang. Nora, aku datang untuk menemuimu.